Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Para ibu dan saudari sekalian yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di waktu duha hari ini kita dapat hadir di Masjid Al-Ukhuwah dan sekaligus di majelis ilmu dalam rangka kita thalabul ilmi. Mari kita berusaha untuk melakukan thalabul ilmi ini atau ta'allum ini dengan sebaik-baiknya, dengan kita berusaha untuk ikhlas niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, dengan kita memperhatikan adab-adab yang baik di majelis ilmu, memperhatikan dengan tenang dan seksama apa yang disampaikan di majelis ilmu ini. Sehingga harapan besarnya thalabul ilmi pada kesempatan kali ini menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi di bulan Sya'ban ini, amal-amal diangkat menuju Allah Rabbul Alamin. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, Nabi bersabda tentang bulan Sya'ban, turfa'ul a'malu ila Rabbil Alamin. Amal-amal diangkat, dilaporkan langsung menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya yang kita harapkan amal-amal yang diangkat menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah amal-amal yang baik, bukan amal yang buruk. Bahkan tidak bercampur antara amal yang baik dengan amal yang buruk. Yang kita inginkan semuanya amal baik. Para ibu dan saudari sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin ini kajian yang terakhir sebelum Ramadan ya. Atau mungkin masih ada ya. Tapi jadwal saya ini yang terakhir. Nanti Ramadan ada, nggak tahu, mungkin masih di jadwal atau memang diliburkan, saya kurang tahu ya. Oh, masih diadakan Ramadan. Oh, ya. Ramadan masih ada kegiatan pengajian juga ya, di waktu siang begitu. Oh ya. Saya mengingatkan kepada para ibu dan saudari sekalian sebelum datang bulan Ramadan tahun ini, barangkali masih ada yang punya utang puasa Ramadan tahun yang lalu, segera diselesaikan, segera dilunasi, diselesaikan. Itu yang terbaik di dalam mengqadha puasa yang beberapa hari mungkin tidak dilakukan di bulan Ramadan tahun lalu. Jangan sampai suka menunda-nunda hingga sampai datang Ramadan tahun ini masih ada hutang puasa. Dan juga kemungkinannya di Ramadan tahun ini nanti ada hutang lagi puasanya, sehingga jadi numpuk hutangnya. Maka hutang kepada Allah segera diselesaikan, dilunasi, yaitu hutang puasa Ramadan tahun lalu ya. Mumpung masih berada di bulan Sya'ban, bulan yang terakhir sebelum datangnya bulan Ramadan.
Kalau sudah selesai, sudah lunas ya alhamdulillah. Ya, dilihat lagi catatannya di buku hariannya atau di HP-nya, catatan hutang puasanya berapa hari, apa sudah dilunasi atau belum lunas. Nah, kalau tidak ada catatan sehingga ragu-ragu, ya diperkirakan saja. Dan perkiraan yang lebih hati-hati adalah memperkirakan yang lebih banyak. Kalau misalnya ada seorang ibu punya utang puasa Ramadan tahun lalu ragu-ragu antara 6 hari apa 7 hari, ya pilih 7 hari saja daripada milih 6 hari karena ragu-ragu. Ya, pilih yang lebih banyak. Kalau nanti meleset ternyata hutang puasanya 6 hari, ya, yang 1 hari tidak masalah, insya Allah jadi puasa sunnah. Ya. Yang jadi masalah itu kalau hutang puasanya 7 hari dibayar 6 hari. Nah, itu. Maka lebih hati-hatinya adalah memilih yang lebih banyak kalau ragu-ragu dalam memprediksi, memperkirakan jumlah hari-harinya. Dan jika ada yang memang memiliki kasus seperti ini, yaitulah tadi jawabannya. Dan yang kedua, kedepannya harus lebih hati-hati, hendaknya dicatat. Ya. Jangan cuma diingat-ingat, sebab kadang ingatannya mungkin ya hilang atau lupa. Dicatat di buku hariannya, di kalender di rumah yang biasa ditempel di dinding itu, nah dicatat catatan kecil di situ. Atau di aplikasi HP, di HP-nya kan ada, itu dikasih tanda, dicatat. Nah, ini dalam rangka kita mengagungkan syariat, jangan meremehkan. Nggak boleh hukumnya meremehkan syariat. Apalagi puasa Ramadan itu puasa wajib dan merupakan salah satu dari rukun Islam yang 5. Para ibu dan saudari sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kaji kembali materi jati diri wanita muslimah solehah. Masih membahas bab wanita muslimah dan kewajibannya terhadap putra-putrinya. Ya, tentunya ya ini tidak ada salahnya, walaupun mungkin ada yang belum dikaruniai anak, insya Allah mudah-mudahan Allah berikan karunia anak ya. Atau yang mungkin belum menikah, juga sebagai persiapan bekal-bekal ilmu untuk di masa yang akan datang bila sudah menikah dan memiliki putra-putri. Ya. Di antaranya adalah kewajiban terutama seorang ibu terhadap putra-putrinya, memberikan cinta dan kasih sayang kepada putra-putrinya. Di samping ini sudah menjadi fitrah dan naluri seorang ibu kepada anaknya. Ya. Mohon maaf, jangankan manusia, hewan saja Allah berikan goriza atau insting. Ya. Seekor binatang, ya, betina yang punya anak, dia akan betul-betul menyayangi anak-anaknya, menjaganya. Nah, kita perhatikan seperti seekor ayam betina yang baru mengerami telurnya, kemudian menetas telurnya itu, ya, lalu muncul anak-anaknya, maka ayam betina ini selalu mendampingi, menjaga anak-anaknya. Bahkan ketika ada hal yang dianggap akan mengganggu anaknya, dia pasang badan, ya kan? Siapapun akan dilawan oleh seekor ayam betina itu, walaupun diganggu oleh orang sekalipun akan dilawan. Nah, itu artinya pelajaran bagi kita, itu binatang, itu hewan, apalagi kita manusia, apalagi kita seorang mukmin mukminah, hamba-hamba pilihan Allah. Tentu sangat naif dan ironis sekali apabila kita tidak mencurahkan cinta dan kasih sayang kita kepada putra-putri kita. Ya, jangan melihat jenis kelamin, sama putra maupun putri. Nah, jangan melihat mungkin ada kekurangan-kekurangan pada sebagian dari putra-putri kita, baik fisiknya
maupun mentalnya. Semua adalah putra-putri kita, darah daging kita, belahan hati dan jantung kita. Ya. Dan juga Islam ya mengajarkan, merintahkan untuk mencurahkan cinta dan kasih sayang kepada putra-putri. Dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dicontohkan oleh istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dicontohkan oleh wanita-wanita muslimah solehah sejak masa sahabat dan seterusnya dari generasi terbaik. Ya. Seperti yang disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, ya, apa yang dituturkan oleh sahabat Anas bin Malik, beliau mengatakan yang artinya aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih sayang kepada keluarganya selain Rasulullah SAW. Pada saat Ibrahim ini salah satu dari putra-putra Nabi SAW, dari putra-putri Nabi SAW. Dari istri Nabi yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Tapi qadarullah Ibrahim ini wafat di usia masih kecil sekitar 19 bulan. Nah, ketika Ibrahim masih berada di sisi Nabi SAW, ya, masih bayi, ketika Ibrahim akan dicarikan wanita yang menyusuinya dari kalangan keluarga Madinah. Karena ada halangan dari ibundanya untuk menyusui, ya mungkin air teteknya kering dari ibunya, maka akan dicarikan seorang wanita yang menyusui nantinya Ibrahim ini. Maka Nabi SAW pergi, ya, dan juga kata Anas bin Malik, kami juga ikut bersama beliau. Lalu beliau masuk ke sebuah rumah dan menggendong Ibrahim, kemudian menciumnya dan kemudian pulang. Ketika Ibrahim ya sudah mendapatkan, Nabi SAW sudah mendapatkan seorang wanita yang siap menyusui Ibrahim, Nabi menitipkannya kepada wanita itu dan Nabi memeluk, mencium Ibrahim dengan penuh cinta dan kasih sayang. Itu gambaran bagaimana cinta dan sayangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada putra-putri beliau. Ya. Demikian juga yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau sangat sayang kepada putri-putrinya. Ya, di antaranya Fatimah binti Rasulullah SAW. Ya, sering Aisyah melihat, ya, ketika Fatimah datang untuk mengunjungi ayahandanya Nabi SAW, maka Nabi menyambut, ya, dengan penuh kehangatan, ya, menciumnya, mencium kening, lalu kemudian ya menghantarkannya ke tempat duduknya. Juga sebaliknya ketika Nabi SAW mengunjungi Fatimah, Fatimah juga menyambut Nabi dengan hangatnya, mencium Nabi dan kemudian menghantarkannya ke tempat duduknya. Itu adalah gambaran teladan kita Nabi SAW dalam hal mencintai keluarga, diantaranya mencintai putra dan putri. Ya. Juga apa yang diceritakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW pernah mencium Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Nabi SAW. Ya, putra dari Ali bin Abi Thalib, putra dari Fatimah binti Rasulullah SAW. Ya. Jadi Nabi mengecup, mencium, ya, kening dari Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Sementara di samping Nabi ada seorang sahabat yang bernama Al-Aqra bin Habis. Al-Aqra bin Habis ini setelah melihat pemandangan itu bahwa Nabi mencium cucunya Al-Hasan bin Ali, dia mengatakan, sesungguhnya aku punya 10 anak, tapi aku tidak pernah mencium salah seorang dari mereka sama sekali. Ini pengakuan jujur dari Al-Aqra bin Habis. Punya 10 anak, banyak ya.
Selama itu belum pernah sama sekali dia mencium satu orang pun dari 10 anaknya itu. Maka demi mendengar hal itu, Nabi SAW kemudian langsung mengomentari. Beliau bersabda, barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Man lam yarham, lam yurham. Siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Maknanya adalah bisa jadi tidak disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga maknanya dia dikhawatirkan juga tidak disayangi, tidak dicintai oleh putra-putrinya, karena dia kurang sayang kepada putra-putri. Ya. Seakan ada sekat dan jarak antara putra-putrinya itu. Maka akan membekas di dalam kejiwaan anak-anak hingga teringat sampai sudah dewasa, dan akhirnya pun juga akan memperlakukan kurang lebih sama anak itu kepada orang tua. Dia merasa berat, dia merasa kikuk kalau kemudian harus ya mencium orang tuanya, ya memeluk orang tuanya, karena sejak kecil belum pernah orang tuanya memperlakukan seperti itu. Ya. Akan terpatri kuat di dalam benak mereka. Ya, oleh karena itu Nabi SAW mengatakan man lam yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Terkhusus untuk para ibu yang tentu hubungannya lebih dekat kepada putra-putri, sebagaimana yang sudah kita sampaikan dulu. Ya, dari proses penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah titipkan ke dalam rahim seorang wanita. Bersatu, ya, darah dagingnya bersama ibunya, bukan dengan bapaknya. Selama kurang lebih 9 bulan. Belum lagi proses bersalin melahirkan. Dan setelah itu yang pertama kali mendekap, menggendong, ya, bayi ketika lahir adalah ibunya tentunya, bukan bapak. Dan selama 2 tahun juga ibu senantiasa mendampingi bayinya siang dan malam tanpa ada rasa capek, ya. Dan menyusuinya, didekapkan ke dadanya. Si bayi mendengar detak-detak jantung ibundanya selama 2 tahun. Ya. Jadi sangat dekat sekali hubungannya. Oleh karena itu merupakan waktu yang berharga, ya, merupakan saat emas bagi seorang ibu untuk betul-betul mencurahkan cinta dan kasih sayangnya kepada anaknya ketika anak-anaknya bersama orang tuanya. Sehingga bisa dikatakan seorang ibu, dia adalah kontributor terbesar untuk menanamkan kelemah lembutan di dalam hati anak. Cinta dan kasih sayang. Ya, yang itu kalau nanti sudah berpisah dengan orang tuanya itu tidak akan didapat lagi. Secara tulus, ya, secara betul-betul dekat, baik fisik maupun hatinya. Oleh karenanya untuk mencetak generasi muslim-muslimah yang memiliki jiwa lembut, yang memiliki jiwa penuh kasih sayang, yang memiliki jiwa ada kepedulian yang kuat kepada orang lain, maka harus ditanamkan sejak anak itu kecil. Dan sekali lagi kontributor terbesar, penyumbang terbesar untuk menanamkan jiwa-jiwa seperti itu adalah seorang ibu. Karena seorang wanita difitrahkan lebih memiliki perasaan kuat daripada laki-laki, kelemah lembutan yang lebih daripada laki-laki. Biarlah nanti untuk anak laki-laki memiliki jiwa yang tegar, yang tegas, disiplin, bertanggung jawab, itu dapat dari ayahnya. Sehingga berpadu dua kebaikan pada diri anak. Kasih sayang, kelemah lembutan dapat dari ibunya, ketegaran, ketegasan, dan penuh tanggung jawab dari ayahnya. Maka disitulah peran seorang ibu. Ya. Dia akan mensuplai, ya, kepada anaknya, mentransfer kepada anaknya untuk ditumbuhkan dalam jiwa dan hatinya kelemah lembutan dan kasih sayang. Dan itu menjadi karakter yang sangat mulia dan akan berbuah kepada kebaikan-kebaikan yang luar biasa.
Karena Allah itu Maha Penyayang, Rasul Muhammad SAW Nabiur Rahmah, dan Islam adalah intinya agama rahmat kasih sayang. Ajarannya itu adalah ajaran kasih sayang. Maka ketika seorang anak sudah disiapkan sejak dari dini, dari rumahnya, mendapatkan suplai jiwa-jiwa seperti dari ibundanya, maka dia akan siap menjalankan sekian besar ajaran-ajaran dan nilai Islam nantinya. Kalau dia seorang laki-laki, dia tegas, dia tegar, dia disiplin, dia kuat, dia tanggung jawab, tapi penuh kasih sayang. Nah, itu. Sekali lagi, penyumbang terbesar itu adalah dari ibunya. Lebih-lebih lagi anak perempuan tentunya. Sangat persis. Karena dia perempuan sebagaimana ibunya. Dia akan mewarisi sifat-sifat ibunya yang baik. Terutama kelemah lembutan dan kasih sayang. Nah, itu yang sangat-sangat dibutuhkan dalam pertumbuhan jiwa seorang manusia. Iya. Sehingga bukanlah hal yang mustahil, dan itu dapat kita rasakan, dapat kita saksikan. Tumbuhnya insan-insan yang kurang ada cinta kasih sayang, ternyata diantaranya apa? Latar belakang keluarganya, terutama dari ibunya, tidak mendapatkan cinta dan kasih sayang, tidak mendapatkan perhatian dan kelemah lembutan. Maka akan tumbuh jadi anak yang keras dan kasar. Nah, ini sekali lagi berperanan sangat kuat dari seorang ibu. Saatnya mencurahkan cinta kasih sayang, perhatian kepada putra-putrinya. Dan niatkan itu adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan menjadi amal jariyah, karena dia telah memberikan pendidikan tarbiyah kepada putra-putrinya untuk memiliki jiwa dan karakter penuh cinta dan kasih sayang. Hal itu menjadi seperti itu disebabkan karena hasil pendidikan ibunya. Ya. Nah, jadi ini hendaknya diperhatikan dan ya sejalan dengan watak dasar wanita itu penuh kelemah lembutan dan kasih sayang. Jangan ada rasa sungkan, malu atau apa ya. Apalagi dipoles dengan agama Islam ini semakin indah. Ya, bahwa ini bagian dari kewajiban seorang ibu terhadap anaknya dan sekaligus hak anak dari ibunya. Yang tidak akan didapat dari siapapun, dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya adalah di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memuji para wanita Quraisy dalam hadis ini, penting supaya diingat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik wanita yang mengendari onta adalah wanita Quraisy. Mereka sangat menyayangi putra-putrinya di masa kecil dan paling bisa memelihara hak suaminya. Itu kelebihan wanita Quraisy. Sejak masa jahiliyah, lebih-lebih di masa Islam. Maka tumbuhlah sosok-sosok manusia yang agung kan dari kalangan Quraisy, para sahabat Nabi, kalangan muhajirin, luar biasa. Itu mereka adalah putra-putri dari wanita-wanita Quraisy. Termasuk Nabi SAW juga adalah putra Quraisy, dari wanita Quraisy. Ya, kita mengenal siapa Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman, Ali, semua mereka itu terlahir dan dibawa asuhan wanita-wanita Quraisy. Kita mengenal sosok Abdurrahman bin Auf, seorang saudagar kaya yang sangat dermawan. Kita mengenal Khalid bin Walid, panglima perang kelas dunia yang tidak pernah kalah satu kali pun dalam peperangan. Itu terlahir dan diasuh oleh seorang wanita Quraisy dan yang lain-lain. Makanya juga nanti Imam Mahdi yang dijanjikan nanti akan muncul, itu juga dari kalangan Quraisy. Dia memimpin seluruh kaum muslimin di dunia ini. Tentunya terlahir dan dibawa asuhan seorang wanita Quraisy. Nah, itu artinya menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita muslimah-muslimah Indonesia ini, ya, yang justru kita orang Indonesia yang disebut orang Timur itu punya karakter lemah lembut, ramah tamah. Nah, maka itu hendaknya dengan dipoles agama Islam ini kita curahkan kepada putra-putri kita.
di masa-masa kecilnya ketika memang sedang bersama kita. Itu akan nanti menjadi modal utama mereka menjadi manusia-manusia yang agung. Kemudian berikutnya adalah tidak boleh pilih kasih kepada putra-putri. Jangan ada istilahnya ada anak yang dianaktirikan, padahal anak kandung, bukan anak tiri, tapi diperlakukan seperti anak tiri. Nah, itu tidak boleh. Ya, pernah ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan sahabat Nu'man bin Bashir. Lalu beliau bercerita bahwa ayahnya pernah membawanya menemui Rasulullah SAW. Seraya mengatakan, aku telah menghadiahkan anak laki-laki ya yang berada di bawah asuhanku kepada putraku ini. Jadi ayahnya Nu'man bin Bashir ini memberikan hadiah kepada sebagian anak-anaknya. Lalu Rasulullah bertanya, apakah semua putra-putrimu juga kamu beri hadiah yang sama? Kata dia, oh tidak. Maka Rasulullah bersabda, kembalilah pulang. Artinya kamu ralat kembali itu pemberian hadiahmu itu. Kenapa kok kamu memberi hadiah itu tidak sama? Apalagi kalau kemudian sebagian anaknya diberi hadiah, sebagiannya tidak. Nah, hendaknya kita belajar, jangan sampai ada sikap pilih kasih kepada anak-anak. Kecuali kalau anaknya satu gak masalah. Tapi kalau lebih dari satu lah itu. Kalau anaknya satu, istilahnya semata wayang, ya tentu tertumpah ruah semuanya. Ya kalau kepada anak ya cuma ke anaknya itu saja, karena gak ada anak yang lain. Tapi kalau punya anak lebih dari satu, nah, hendaknya kita harus introspeksi diri. Barangkali ternyata selama ini tanpa disadari, kok ternyata perlakuan kita berbeda. Hati-hati. Ini sudah melanggar syariat Islam. Ya, ini dosa hukumnya, ini haram hukum. Nah, yang kedua, nanti ya, akhirnya apa? Akan memunculkan ya rasa kebencian dari anak itu kepada kita. Bahkan itu akan terpendam, tersimpan hingga sampai sudah dewasa. Dan yang ketiga, akan menimbulkan rasa hasad juga kepada saudaranya. Aku loh nggak seperti saudaraku itu, mendapatkan perlakuan dari orang tuaku. Nah, dia hanya hasad kepada saudara. Ini berbahaya. Ya, makanya hendaknya kita coba untuk menelusuri kembali tentang sikap-sikap selama ini kita kepada anak-anak kita. Kan mungkin anak-anak itu kan berbeda-beda. Ada yang mungkin cerdas, ada yang kurang. Gitu kan. Padahal kan di balik kekurangannya ada kelebihan di sisi yang lainnya mungkin. Gitu. Dari sisi yang lainnya. Yang tidak dimiliki oleh yang cerdas tadi. Ada mungkin anak kita kurang cerdas akademisnya di sekolah. Ternyata dia nurut sekali orang anaknya itu. Nah, ini kan kelebihan yang luar biasa. Ya. Dan juga justru kadang sikap kita yang memanjakan sebagian putra-putri kita itu menjadi tidak baik ke depannya. Berapa banyak anak-anak yang dari kecilnya itu dimanja, besarnya itu tidak menjadi orang yang survive. Cenderung lembek, cenderung lemah, cenderung hanya selalu mengandalkan orang tuanya. Gitu. Ya, berapa banyak orang-orang besar itu terlahir dari kehidupan yang memprihatinkan. Jadi tidak baik juga memperhatikan lebih kepada sebagian anak kita dan kepada yang lainnya kurang. Di samping ini bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak menjalankan keadilan di antara anak-anak kita. Nah, itu. Termasuk ya mungkin kalau ya kita ketika menemui anak-anak kita, misalnya punya anak 3, ya panggil semuanya. Jangan kemudian hanya ditanyakan satu orang saja. Hanya ditemui satu orang saja. Ya, seperti seorang ayah juga begitu, pulang dari kantornya kan.
Lalu nanya ke istrinya, mana si Anu gitu. Cuma disebut anaknya saja yang satu itu. Anaknya yang lain gak disebut. Anaknya yang lain gak dicari. Ya, itu keliru. Itu sudah bentuk tidak adil. Harusnya mana anak-anakku disebutkan satu persatu semua. Yang kalau mau dipanggil, panggil semua. Kalau mau dikasih hadiah, kasih hadiah semua. Begitu. Ya, ini kita kadang nggak sadar hal seperti itu. Maka perlu kita mencermati dan mengevaluasi diri kita kembali. Sebab ya, kadang ya terjadi dengan takdir Allah, ada kecenderungan kuat dalam hati kita, lebih menyukai sebagian anak. Maka itu tidak masalah, cuma sembunyikan saja, cukup di hati. Dan jangan sampai yang lainnya tahu, karena akan menimbulkan kecemburuan. Aku loh sama-sama anaknya. Kenapa aku kok tidak diperhatikan seperti dia? Kenapa dia kok dianak emaskan dan aku dianak tirikan? Nah, begitulah kalau mau dia berkata. Cuma ada yang ngomong, ada yang disimpan dalam hati, dibatin istilah. Nah, ini jadi nggak baik dalam perkembangan psikisnya. Ya. Mohon maaf, kadang-kala sebagian orang tua lebih memperhatikan anaknya yang mungkin secara fisik itu diberi kelebihan. Lebih tampan lah, lebih cantik lah, yang lainnya kurang. Sehingga yang lebih diperhatikan yang ini. Keliru. Gitu. Kedepan kita tidak tahu siapa yang paling berbakti kepada orang tua, kepada kita. Kadangkala anak-anak yang dari kecilnya prihatin, malah dia yang lebih memperhatikan orang tuanya di masa orang tuanya sudah tua. Lebih dia bertanggung jawab memberikan perhatian dan nafkah kepada orang tuanya malah. Bisa jadi begitu. Ya, maka ya kita berusaha menyamaratakan saja. Dari sisi perhatian-perhatian itu. Ketika misalnya anak kita yang sudah besar, mungkin kebutuhannya lebih banyak, ya silakan penuhi. Kalau yang adik-adiknya masih kecil, mungkin ya sesuai dengan kebutuhannya. Tapi ketika adik-adiknya pun menginjak usia yang sama dengan kakaknya dulu, ya kita usahakan juga memberikan pemberian-pemberian yang kurang lebih sama dengan kakaknya dulu. Gitu. Ada waktunya masing-masing. Walaupun tidak bersamakan, tidak dibarengkan pemberian itu. Tapi kita sudah mencanangkan, aku jangan sampai tidak adil. Ya, sekarang misalnya yang kuliah kita kasih sepeda motor. Ya. Berikutnya lagi, adanya mungkin kuliah, kita juga ada kemampuan, enggak dibelikan sepeda motor. Nah, atau kakaknya dibelikan sepeda motor yang mahal, yang bagus. Adanya, kasihlah yang bekas, yang jelek. Ini kan tidak adil seperti itu. Anak-anak kita akan mencatat sikap kita seperti itu, lebih-lebih Allah subhanahu wa ta'ala akan mencatat dalam catatan amal kita. Jadi ini satu poin yang betul-betul harus diperhatikan. Ketika kita memiliki anak lebih dari satu. Berusaha untuk bersikap adil dalam perhatian, dalam kasih sayang, dalam juga pemberian-pemberian atau hadiah-hadiah. Ya, semacam sebagian anak kita sakit karena kita memang lebih suka sama dia, lebih cinta, wah betul-betul diperhatikan, dibawa ke dokter, berobat dan sebagainya. Giliran yang lainnya sakit, paling cuma cukup didoakan sajalah gitu. Nah, ini kan tidak adil seperti itu. Iya. Pakaian juga begitu. Kadang sebagian kita belikan pakaian yang baru, yang bagus, sementara yang lainnya kita biarkan saja pakai baju yang sudah usang. Jangan sampai seperti itu. Kalau memang ada hal seperti itu pada diri kita, segera bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ucapkan Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan berubahlah untuk bisa bersikap adil. Jangan menyakiti hati anak kita dengan sikap kita yang tidak adil. Menganak emaskan sebagiannya, menganak tirikan sebagiannya. Tidak boleh seperti itu. Ya. Kalau anak-anak kita tidak menuntut, Allah di akhirat akan menuntut kita. Ya. Dan mungkin Bapak Ibu, ya kita sendiri bisa merasakan, kalau umpamanya kita di masa kecil itu dianak tirikan, kira-kira gimana hati kita? Sakit kan? Terpendam, tersimpan seumur hidup mungkin, kan gitu kan? Nah, demikian juga kita sekarang ini ditakdirkan jadi orang tua dan kita punya anak-anak, berusahalah untuk tidak seperti itu, tapi kita berusaha untuk berbuat adil dan itu diperintahkan oleh agama Islam.
Jadi coba sekarang ya kita renungkan diri kita, pikir-pikir selama ini sikap kita bagaimana. Kalau memang sudah adil, alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan seperti itu sikap yang benar yang memang harus dipertahankan. Tapi kalau sebaliknya, segera bertaubat kepada Allah dan jangan dipertahankan. Itu sebuah kekeliruan. Segera dirubah. Iya. Gitu. Dan sekali lagi, kadang orang tua itu memang ada kecenderungan kepada 1-2 anak itu daripada anak-anak yang lain. Itu memang ada seperti itu. Namanya hati kan ya. Tapi hendaknya kita pandai-pandai untuk mengatur dan menyembunyikannya. Di saat anak-anak yang lain hadir, jangan ditunjuk-tunjukkan di depan anak yang lain bahwa kita melebihkan kepada anak kita. Jangan. Cukup dipendam dalam hati saja. Ketika mereka semua hadir, kita perlakukan yang sama. Semua sama. Karena saya bicara seperti itu, sudah banyak menyaksikan contoh-contohnya seperti di lapangan. Gitu. Ini satu poin sekali lagi yang penting karena apa ya, sangat sensitif sekali, terutama pada psikis anak-anak kita. Jadi ada beberapa hadis-hadis Nabi yang Nabi menegur sikap sebagian sahabat yang menganaktirikan anak-anaknya, sebagian anak-anaknya dan menganakmaskan sebagian yang lain. Ditegur dengan keras oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, termasuk dalam hadis yang lain juga, ya, bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menyaksikan lagi sebagian sahabat yang lainnya itu, dia lebih cenderung kepada sebagian anaknya yang sebagian dan kepada anaknya yang lain kurang perhatian. Dalam hal pemberian-pemberian, dalam hal memberikan hadiah. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya kepada orang ini, apakah kamu menginginkan agar mereka semua berbakti kepada kamu? Maka orang itu menjawab, iya. Maka Nabi mengatakan, kalau begitu ya, kamu berbuat adillah kepada seluruh anak-anakmu. Perlakukanlah dengan perlakuan yang sama. Bukankah kamu menuntut semuanya ingin berbakti kepadamu? Tapi kok perlakuanmu kok tidak sama kepada anak-anakmu? Yeah. Bahkan sekalipun mungkin ya kita ini punya beberapa anak yang sebagiannya nurut, ya, kita anggapnya soleh lah. Sebagiannya kok belum nurut gitu lah. Akhirnya perlakuan kita tidak adil, itu juga jangan. Nurut gak nurut itu kan urusan anak-anak kita. Adapun urusan kita tetap menyamaratakan dalam perbuatan baik kita kepada mereka. Yang kedua, hati manusia itu belum tentu dalam satu keadaan. Berapa banyak anak-anak yang tadinya nurut berubah tidak nurut, dan sebaliknya anak-anak yang tadinya tidak nurut berubah jadi nurut. Berapa banyak seperti itu? Ya, karena hati manusia itu mudah berubah. Baik ada sebab, bahkan tidak ada sebab. Ya, kan bisa jadi seperti itu. Bahkan mungkin ada seseorang punya beberapa anak, di masa hidupnya itu ada sebagian itu tidak soleh, sebagiannya soleh. Kemudian orang tua itu wafat. Ternyata apa? Allah memberikan hidayah kepada anak-anak yang tidak soleh itu menjadi anak-anak yang soleh. Setelah dia wafat, setelah orang tuanya wafat. Tidak tahu kan orang tuanya karena sudah berada di alam barzah. Allah beri petunjuk sehingga anak-anak yang tadinya tidak soleh itu kemudian menyesal, bertaubat kepada Allah, bahwa mereka itu tidak bisa berbakti kepada orang tuanya ketika orang tuanya masih hidup. Akhirnya setelah itu mereka mendoakan selalu untuk orang tuanya. Bahkan ketika memiliki kelebihan harta bersedekah atas nama orang tuanya.
Setelah melaksanakan ibadah haji atau umroh, dia pun melaksanakan ibadah haji dan umroh lagi, kemudian diniatkan untuk orang tuanya yang sudah wafat. Bisa jadi seperti itu. Kita tidak tahu. Maka intinya bukan karena ya bagaimana anak-anak kita mungkin memiliki kelebihan, baik secara fisik maupun secara kesolehan, itu untuk mereka semualah. Yang penting kita tetap berusaha bersikap sama dalam hal kebaikan untuk anak-anak kita. Iya. Bahkan mungkin minta maaf kepada anak kita ketika kita mungkin dirasa tidak memberikan hal yang sama karena keadaan kita tidak sama dengan dulu. Ketika dulu mungkin ekonomi kita sedang bagus, kita bisa menyekolahkan anak yang pertama sampai ya sekolah yang favorit lah. Begitu jatuh waktunya untuk anak yang kedua, kita tidak mampu menyekolahkan ke sekolah yang lebih bagus lah daripada kakaknya, karena kondisi ekonomi yang berubah, yang keadaannya kurang baik ekonomi kita. Kita minta maaf dan kita jelaskan. Barangkali ada perasaan iri ya, dari adiknya itu kepada kakaknya. Dulu kakak dimasukkan ke sekolah yang favorit, yang mahal, yang bagus. Giliran aku kok ya, sekolah yang biasa aja, yang murah gitu. Ya maka kita minta maaf dan kita jelaskan. Kita jelaskan bahwa kondisinya sudah berubah. Dulu ya ekonomi sedang bagus, sekarang ini diuji ya ekonomi kurang bagus. Kemampuannya hanya sampai di sini, ya kamu terima saja, kamu sabar saja ya. Yang penting bagaimana kamu bisa berusaha belajar yang baik, bisa meraih prestasi yang baik, begitu. Ibu selalu mendoakan kamu untuk kesuksesan kamu. Jadi dijelaskan seperti itu. Barangkali ada catatan tidak baik terhadap kita, dianggap kita tidak adil gitu. Ya, begitulah mungkin kurang lebihnya ya. Kita semualah, semua termasuk saya juga kan punya anak-anak ya. Ya belajar bagaimana untuk bisa bersikap adil di antara anak-anak kita. Kemudian berikutnya lagi adalah tidak gampang-gampang menyumpahi anak. Maksudnya menyumpahi itu mendoakan jelek ya, karena marah. Ya. Karena doa orang tua kepada anak itu dikabulkan. Doa orang tua untuk anak itu dikabulkan. Kata Nabi SAW, salatu da'awatin ya, mustajabatun la syakka fiha. Ada 3 doa yang dikabulkan oleh Allah dan itu tidak diragukan lagi. Itu apa? Da'watul musafir, doanya orang yang safar. Wa da'watul madlum, doanya orang yang ditolimi. Wa da'watul walid ala waladihi. Nah, yang ketiga itu, doanya sebenarnya secara asal dari kalimat da'watul walid ala waladihi, itu doanya ayah ya, yang jelek kepada anaknya. Doa jeleknya ayah kepada anaknya. Itu. Tapi dijelaskan oleh para ulama ketika menjelaskan lafaz tersebut dalam hadis, yang dimaksud dengan walid itu bukan cuma ayah, demikian juga ibunya, bahkan lebih-lebih lagi ibunya. Doanya itu lebih kuat lagi ibunya daripada ayah. Karena dalam hadis kan berbakti anak kepada ibu itu 3 kali lipat daripada kepada ayahnya. Sehingga maknanya adalah bukan cuma ayah, tapi kedua orang tuanya, baik ayah maupun ibunya. Kemudian yang kedua, ala waladihi. Dalam bahasa Arab, kalimat ala itu menunjukkan kejelekan. Jadi maksudnya doa jelek. Tapi dijelaskan oleh para ulama, baik doa jelek maupun doa baik orang tua untuk anak itu dikabulkan. Sehingga kesimpulannya apa? Baik doa itu baik ataupun jelek dari orang tua untuk anak dikabulkan. Oleh karenanya berusahalah kita sebanyak-banyaknya mendoakan doa yang baik untuk anak-anak kita. Dan waspadalah jangan sampai terluncur dari hati dan lisan kita doa jelek
untuk anak kita. Karena dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan gampang-gampang sumpah serapah gitu. Ya, menyumpahi anak, nah itu doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk anaknya. Demi Allah, kamu ini tidak akan sukses. Nah, ini doa seperti itu. Anaknya sebelum berangkat sekolah dia bikin heboh, bikin kenakalan, akhirnya dia orang tuanya emosi, lalu aduh keluar ucapan yang tidak sepantasnya diucapkan, disumpahi anaknya supaya nanti celaka dan sebagainya. Naudzubillah. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Walaupun sedang emosi, hindari jangan sampai terucap ucapan seperti menyumpah-nyumpahi anak. Gitu. Kan juga kita tahu kisahnya Syekh bin Baz itu kan juga jadi imam, jadi mufti besar kerajaan Saudi Arabia itu atas doa ibunya itu. Oh, ibunya itu pernah mendoakan bahwa kamu itu nanti akan menjadi imam Masjidil Haram, kamu akan menjadi ulama yang besar. Ternyata dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para ibu sekalian itu punya kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal ucapan-ucapan dan doa-doanya untuk anak-anaknya. Maka gunakanlah kedudukan yang istimewa itu untuk mendoakan anak dalam hal-hal yang baik-baik saja. Walaupun anak kita nakal, walaupun anak kita mungkin sedang ya belum soleh, doakan saja supaya dijadikan soleh-soleha. Ya, menjadi orang yang sukses dunia akhiratnya. Ya banyak-banyak membaca doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Furqan ketika Allah menyebutkan tentang karakteristik ibadur rahman, walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa layak dibaca oleh seorang laki-laki maupun wanita, terlebih yang sudah punya keluarga. Sama, baik laki-laki maupun wanita, baik seorang ayah maupun ibu, baik seorang suami maupun istri. Karena lapannya memang umum. Rabbana hablana, wahai Rabb kami, anugerahkanlah untuk kami. Min azwajina, dari pasangan-pasangan kami. Suami dari seorang wanita, istri dari seorang laki-laki. Ya. Wa dzurriyyatina, dan anak keturunan kami, baik laki-laki maupun wanita. Qurrata a'yun, menjadi penyejuk pandangan mata. Apa maknanya qurrata a'yun? Bukan kok minta sama Allah, anak-anakku ini yang ganteng-ganteng, yang ayu-ayu gitu. Bukan. Yang kaya raya, bukan. Tapi yang soleh-soleha. Karena terkadang apa artinya ketampanan, kecantikan kalau anak kita itu durhaka pada orang tua. Yang ada mungkin kita merasa jengkel gitu. Bahkan mengatakan, sayang ya anakku itu ganteng tapi kelakuannya gak ganteng. Sayang anakku ayu tapi kelakuannya gak ayu. Malah gitu. Iya. Bahkan sekalipun kaya raya, tapi kalau tidak soleh-soleha, boro-boro menanggung nafkah orang tuanya, ngasih 1% saja nggak pernah dia. Duitnya nggak tahu lugur belas istilahnya. Ya, orang tuanya kesusahan, sakit, nggak pernah mau membiayai pengobatannya. Padahal dia berlimpah harta. Akhirnya orang tua sakit hatinya. Jadi apa artinya kekayaan? Kalau tidak dilandasi dengan kesolehan, maka yang diminta kepada Allah melalui doa tadi itu soleh-solehah. Itu nomor 1. Qurrata a'yun itu. Wa ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah ya kami ini menjadi pemimpin imam bagi orang-orang yang bertakwa. Itu doa luar biasa datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka juga kita panjatkan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui hati dan lisan kita. Terus seperti itu, jangan bosan-bosan. Ya,
Karena hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu kapan Allah membuka hati seseorang. Jangan kemudian kita mengandalkan bahwa anak-anakku itu insya Allah soleh dan soleha, Pak, karena saya pilihkan sekolah yang favorit, pondok pesantren yang terbaik, pendidikan Islamiyah yang mantap. Gitu. Oh, belum tentu, belum tentu. Sebab baik tidaknya seorang hamba Allah itu adalah hakikatnya hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah. Maka petunjuk dan hidayah inilah yang harus selalu dan selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tidak jaminan anak kita itu sekolah Islam mulai dari PAUD sampai perguruan tingginya, kemudian jadi orang yang soleh-soleha, belum tentu. Saya punya ini ya, apa namanya, bisa dikatakan ya seperti ibu angkat lah ya. Dia punya 3 anak, empat anak. Nah, anaknya yang bungsu itu perempuan, sangat disayangkan sampai detik ini tidak mau kembali kepada Islam karena murtad ikut suaminya. Ibunya itu selalu nangis kepada saya, mencurhatkan ya, kesedihannya yang luar biasa. Sampai ibunya ini mengatakan kepada saya, Pak Ustadz, kalau anak saya ini kembali kepada Islam, udahlah rumah ini yang saya tempatnya mau tak kasihkan aja sama anak bungsu ini. Terus dia bercerita bahwa kakak-kakaknya itu semuanya muslim-muslimah, bahkan baik, itu sekolahnya itu nggak ada yang sekolah Islam, ya sekolah umum gitu aja, dari kecil sampai besarnya. Sementara si bungsu ini dari kecil, dari TK-nya itu sampai SMA itu sekolah Islam. SMA-nya itu sekolah Takmiriyah di Surabaya. Sekolahnya itu dari TK sampai SMA itu Islam semua pokoknya. Oh, darullah kok malah murtad jadi orang Nasrani. Nah, ini kan pelajaran bagi kita. Hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada jaminan pendidikan terbaik. Nah, itu salah satu usaha. Usaha berikutnya tetap doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama dari orang tua. Mendoakan selalu anak-anaknya supaya Allah jadikan sebagai insan-insan yang soleh dan soleha. Di antara doanya itu tadi dihafalkan dan dibaca doanya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kan sudah ada contohnya dari keluarga para nabi. Nabi Nuh, Rasul Nuh punya anak durhaka dan kafir sampai meninggal dunianya. Padahal bapaknya itu Rasul Nuh alaihissalatu wassalam. Dan hidupnya sangat lama Nuh itu, mungkin 1000 tahunan lebih lah. Jadi sudah sangat cukup memberikan pelajaran-pelajaran yang baik kepada anaknya. Berarti kan itu hakikatnya hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara sisi lain Nabi Ibrahim, ayahnya itu seorang yang musyrik. Bahkan pembuat patung yang disembah. Tapi anaknya Nabi Ibrahim menjadi rasul terbaik setelah Rasulullah Muhammad SAW. Diangkat menjadi Khalilur Rahman. Padahal bapaknya itu orang musyrik, pembuat patung. Nah, berarti kan kembali kepada kehendak Allah, kembali kepada hidayah dari Allah. Itulah yang harus selalu kita minta kepada Allah melalui doa-doa kita. Jangan berhenti berdoa dan jangan merasa bosan dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya lagi adalah, nah ini catatan ya. Ini bagi orang tua sebenarnya, tidak hanya ibu tapi juga ayah. Tapi ibu kan kebanyakannya lebih banyak waktunya di rumahnya bersama anak-anaknya. Ya. Maka seorang ibu harus punya kecerdasan dan kewaspadaan untuk memperhatikan anak-anaknya. Hal-hal yang sekiranya dapat mempengaruhinya kepada sesuatu yang negatif, sedini mungkin harus segera dicegah. Ya.
Jadi lihat, anak-anak kita itu berteman dengan siapa, harus tahu, harus tahu. Jangan sampai nggak mau tahu. Yang ditonton itu apa? Wah, anakku ini kok seharian HP-an aja. Coba lihat apa isinya gitu. Yang ditonton apa itu, gitu kan? Loh, anakku itu yang laki-laki habis sekolah langsung keluar, entah kemana. Coba ketelusuri, dia bermain dengan siapa? Lalu bermainnya di mana? Gitu kan? Harus tahu, harus tahu. Mencari tahu kepada teman-temannya anak kita, kepada orang tua dari teman-teman anak kita, coba tanya. Jangan sampai tidak tahu. Jadi betul-betul seorang ibu harus menguasai betul tentang anaknya. Mulai dari bangun tidurnya sampai berangkat tidur kembali, harus tahu. Wajib tahu. Apalagi kan orang-orang sekarang ini kan anaknya yang nggak banyak-banyak lah. 4, 5 itu sudah banyak sekali kan. Bandingkan dengan orang-orang tua kita dulu kan adanya anaknya 12, ada yang 20. Nah, anak kita sekarang ini kan ya relatif nggak banyak-banyak lah. Gitu. Masa tidak dikuasai tentang perihal kehidupan sehari-harinya. Jangan sampai tidak menguasai. Sehingga ketika suami panjenengan datang menanyakan anak satu persatu, jenengan bisa menjelaskan dengan lancar dan memang secara faktual, ada fakta, ada data. Oh, anak pertama ini begini Pak, dia berangkat sekolah jam sekian, pulangnya sekian, di kuliah di sekolahnya dia begini-begini, sama siapa bertemannya. Oh, dia selalu sholat di sekolahnya dan seterusnya. Dia bisa menjelaskan gitu kan. Adiknya begini-begini dijelaskan. Tiap hari dikontrol, dimonitor gitu kan. Meskipun anak kita dititipkan di pesantren, harus tahu. Karena ya nggak kurang-kurang. Di pesantren juga ada anak-anak yang nakal. Saya sangat kenyang di pesantren. Masalahnya. Saya di pesantren dulu. Saya jadi ketua OSIS-nya pesantren. Tahu. Ada anak di pesantren itu memang asalnya nakal sekali. Sehingga orang tuanya sudah ampun-ampunan, nggak sanggup. Akhirnya dibawa ke pesantren. Terakhirnya. Seakan-akan pesantren jadi TPA, tempat pembuangan akhir. Ada seperti itu. Ternyata di pesantren juga masih belum berubah. Masih suka rokokan. Ada yang juga minum khamr itu ada itu. Ada itu. Makanya, ada jaminan pesantren. Tetap harus juga dimonitor oleh orang tuanya. Jangan kemudian memastikan, lah anak saya kan di pesantren. Pasti aman Pak, sudah aman. Terus nggak usah dipikirin, nggak usah ditelusuri gimana keadaannya, nggak usah. Kita titipkan kepada para asatidzah, para ustadz. Nah, para ustadz juga ada keterbatasan juga. Para ustadz juga punya anak-anak juga, anaknya sendiri. Ya kita juga tetap harus proaktif untuk memonitor gimana perkembangan anaknya di pesantren, gitu. Perhatikan di situ laporan-laporan dari wali kelasnya, jangan-jangan anak kita suka bolos, pura-pura sakit, ternyata nggak sakit. Bisa jadi begitu. Itu yang di pesantren, apalagi yang ya sekolah umum. Dikontrol terus, dimonitor. Hari kan sekarang kan ya kita dibantu dengan adanya HP, ya kita bisa telepon lah. Wali kelasnya, temannya, teman orang tuanya, bisa kita telepon. Ya, nah ini jadi sejak dini harus diantisipasi hal-hal yang memang anak kita mengarah kepada sesuatu yang negatif, mumpung belum, segera dicegah. Gitu. Anak kita itu kalau tidur jam berapa, kan gitu toh. Sholatnya ketika di rumah itu bagaimana? Apakah segera sholat atau kamu suka menunda-nunda? Nah ini adalah PR bagi para ibu terutama yang ada di rumah. Dan ini jangan dianggap beban. Ini tugas ibadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita ingin memberikan sesuatu yang terbaik untuk putra-putri kita. Kan begitu. Jadi jangan dicul-cul no, jadi orang Jawa diumbar, jangan diumbar. Jangan.
Ya, sejak kecil harus kita arahkan kepada hal-hal yang baik. Begitu. Saya juga begitu, punya laki-laki ada di rumah, nggak sholat ke masjid. Saya tanya, kenapa kamu nggak sholat ke masjid? Iya, tadi perut saya sakit, ini, nggak nututi waktu. Oh, baiklah kalau gitu. Nah, lain kali kamu itu persiapan, gitu. Kalau mau sholat itu beberapa menit, beberapa jam sebelum adzan itu harus kamu persiapkan, begitu. Kita tegur, begitu. Jangan dibiarkan seperti itu. Kemudian selanjutnya, yang terakhir ya, kita berusaha menanamkan akhlakul karimah pada anak-anak kita, ya meskipun anak-anak kita sudah kita titipkan di sekolah, di pesantren, tetap peran orang tua itu sangat signifikan dalam membentuk karakter anak. Ya. Apalagi ketika masih kecil-kecil yang memang berada di rumah kita, dalam asuhan kita. Berapa banyak ya perilaku dan akhlak yang buruk itu dari kebiasaan. Dari kebiasaan. Maka kebiasaan inilah yang harus kita perhatikan. Kebiasaan anak-anak kita adalah dalam hal-hal yang baik. Baik dalam ucapannya, baik dalam perilakunya. Sehingga akan menjadi suatu kebiasaan yang baik. Gitu. Ketika anak kita ketahuan ngomong kotor, kita larang. Supaya tidak menjadi suatu kebiasaan. Berapa banyak orang melakukan dosa itu karena dianggap biasa. Kenapa dianggap biasa? Karena sudah menjadi kebiasaan. Jadi dianggap tidak dosa. Ya kan? Berapa banyak dosa-dosa itu oleh sebagian kaum muslimin dianggap biasa. Karena apa? Karena sudah jadi kebiasaan. Gak ada yang negur, gak ada yang menjelaskan. Kebiasaan. Nah, ketika kita makan ya sama keluarga semua kan, nah itu kita perhatikan gimana anak kita itu makannya. Ya, sebelum makan baca bismillah apa enggak gitu. Udah kok makannya itu pakai tangan kanan dan kiri dua-duanya. Tangan kanan pegang sendok, tangan kiri pegang garpu, lalu kok sendok dan garpunya sama-sama masuk ke mulut. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Harus yang kanan saja. Kan begitu. Habis makan diperhatikan. Oh, ternyata anak kita suka nggak menghabiskan makanan. Itu tabdir. Dan Allah mengatakan, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang-orang yang suka tabdir itu jadi saudara-saudaranya setan. Nah, ini bahaya. Karena apa? Anak kita jadi saudaranya setan. Bahaya. Dikarenakan apa? Suka tabdir, buang-buang makanan. Makanya kita katakan, ya kalau makan itu ngambilnya sedikit aja dulu, biar habis. Nanti kalau memang kurang, bisa ngambil lagi, nambah. Gitu. Jangan langsung banyak, akhirnya tidak habis. Tabdir, itu namanya. Nah, ini hal-hal seperti ini sangat bermanfaat untuk anak kita dalam tumbuh berkembangnya anak kita menjadi manusia dewasa. Ya, dan hendaknya kita ya percaya diri lah, insya Allah anak-anak kita mungkin lebih baik lagi daripada kita gitu. Asalkan kita berikhtiar dan berdoa. Karena apa? Kita saja dulu yang belum mengenal ya ilmu yang lebih mendalam, mendetail ya. Mungkin orang tua kita juga ya pendidikannya ala kadarnya. Insya Allah kan kita juga insya Allah diberi petunjuk oleh Allah jadi orang-orang yang suka dalam kebaikan lah. Ya kan? Nah, apalagi anak-anak kita kan yang terlahir dari kita sudah mengerti Islam dengan baik, mengenal sunnah, sudah banyak bacaan-bacaan doanya, rajin sholat, rajin ngaji, insya Allah lah lebih percaya diri lagi, insya Allah dengan kehendak Allah akan lebih baik lagi gitu loh. Cuma harus ada ikhtiar juga. Gitu. Kan begitu. Sebagai contoh kan gitu. Sebagai contoh. Orang tua kita dulu ya mohon maaf memang masih ada kekurangan. Memang tegas tapi kadang berlebihan gitu loh. Gak bisa ngaji aja dipukul kalau dulu ya zaman kita.
dipukul. Nah kalau sekarang kan enggak, nggak boleh seperti itu kan. Nah insya Allah berarti nanti ke depan lebih baik lagi sebenarnya. Itu harapan besar kita. Masa-masa saya saja, saya mengalami, apalagi semasa Pak Endro zaman dulu. Ketahuan nggak ngaji, wah dipukuli pakai tampar, ditampar pakai tambang gitu loh, sampai memar-memar semua. Nah itu kan, ya bagus, tapi kan ya berlebihan. Ya, karena mungkin kekurangan ilmu lah di masa lalu itu. Cara pendidikan, pendekatannya masih perlu dibenahi, diperbaiki. Nah, gitu. Nah, mungkin demikianlah kira-kira ya, pembahasan mengenai peran seorang ibu dalam rumah tangga terhadap putra-putrinya, ya. Yang sudah, yang baik ya dipertahankan, dijalankan, yang kurang baik dibenahi, ya, setelah kita mengetahui ilmunya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang soleh-soleha, yang qanit-qanitah, yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua bersama keluarga kita selamat, bahagia dunia dan akhirat, dan di akhirat berkumpul kembali di surganya. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Ya, ditelatani saja kita nanti menghatamkan buku-buku inilah, Jati Diri Wanita Muslimah, ya. Dan semoga bisa dicerna dengan baik, ya, dan menjadi bekal-bekal ilmu, terutama bagi para ibu dan saudari, untuk menjadi seorang wanita yang ideal, yang soleha, yang semakin dicintai, disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian disayang, dicintai oleh para suaminya, dicintai, dihormati oleh putra-putrinya. Masya Allah, luar biasa. Ya. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, barangkali ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.